Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kuldi spesial Hikayat Andalusia di episode yang kedua kali ini. Pada mukadimah episode kita yang pertama, kita sudah banyak bicara tentang bagaimana kondisi Andalusia yang terdiri dari Spanyol dan Portugal, di mana kekuasaan di sana dikuasai oleh bangsa Vandal pada awalnya, sehingga menjadi namanya Andalusia. Kemudian direbut kekuasaan Vandalisme yang datang dari Eropa Utara ini oleh bangsa Nasrani atau Romawi, di mana dipimpin oleh seorang yang sangat kejam bernama Roderick. Roderick menguasai semenanjung Liberia atau semenanjung Iberia, yaitu Maroko dan Spanyol saat itu. Sekarang kita coba melihat negara tetangganya, yaitu Maroko, karena nanti penaklukan Andalusia itu datang dari Maroko. Maroko itu merupakan negara atau negara yang terletak di benua Afrika, di mana benua Afrika itu kan dari Mesir, kemudian Afrika Timur terdiri dari Nigeria dan seterusnya. Sementara fokus kita pada satu negara, yaitu Maroko, yang berada di utara Afrika, karena dia sangat berdekatan dan berdampingan dengan Andalusia, hanya berjarak mungkin sekitar 15 km karena jarak tempuh antara Maroko dengan Spanyol itu kurang lebih 45 menit mengendarai kapal feri, karena berbatasan dengan dua laut, Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Nah, Maroko ini sebenarnya pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin di era Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, di mana Utsman bin Affan pernah mengutus Uqbah bin Nafi', namanya Uqbah bin Nafi', untuk menjadi gubernur di sana, dan akhirnya utara Afrika di luar Mesir tentunya telah dikuasai oleh umat Islam di bawah komando atau di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi'. Bahkan Uqbah bin Nafi' dijadikan gubernur di sana. Hanya saja kesalahan yang dilakukan oleh Uqbah bin Nafi' dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan, Uqbah bin Nafi' dapat menguasai atau menciarkan agama Islam di Afrika Utara dalam kurun waktu yang cukup singkat, 7 bulan lamanya, sehingga mungkin dasar-dasar asas-asas Islam tidak masuk ke mereka, karena bangsa Afrika Utara ini terdiri dari Amazigh atau kaum barbar yang keimanannya tidak kokoh, karena edukasi yang diberikan oleh Uqbah bin Nafi' ini tidak terlalu mendalam. Bayangkan saja, hanya 7 bulan bisa menaklukkan atau menciarkan agama Islam kepada 4 negara, Libya, Aljazair, Maroko, kemudian Tunis. 4 negara utara Afrika ini dalam kurun waktu yang singkat dapat ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi' pada periode Utsman bin Affan. Sehingga ketika Uqbah bin Nafi' meninggal atau dibunuh oleh bangsa barbar saat itu, mereka murtad kembali. Nah, pada periode Umayyah atau Khalifah Umayyah berkuasa, maka Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan mengutus salah satu komandan pasukan untuk memimpin penaklukan terhadap negara Afrika Utara, dan hal ini dipelajari benar oleh Musa bin Nusair yang diutus oleh Walid bin Abdul Malik. Dia tidak ingin melakukan kesalahan seperti yang dilakukan kesalahan sebelumnya, di mana Uqbah bin Nafi' melakukan penyebaran agama Islam yang sangat singkat, dan ketika Uqbah bin Nafi' yang wafat, mereka murtad kembali. Sebenarnya ide penaklukan Andalus ini sudah berada pada zaman Rasulullah SAW. Kita tahu ada hadis mengatakan latuf tahannal Konstantinia, bahwa pada saatnya nanti Islam akan dapat menaklukkan Konstantinopel, Istanbul sekarang ini,
falani'mal jaisu jaisuha. Jadi ide ini sebenarnya sudah ada pada zaman Utsman bin Affan setelah hadis Rasulullah tersebut, di mana nanti Istanbul atau Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka berbondong-bondong untuk dapat menguasai negara Istanbul atau Konstantinopel sesuai dengan hadis Rasul. Dan ide itu ada pada Uqbah bin Nafi', yaitu pendahulunya. Hanya saja tidak dapat terlaksana karena Uqbah terbunuh. Nah, di periode Musa bin Nusair juga demikian. Dia ingin menaklukkan Konstantinopel karena Utsman bin Affan mengatakan bahwa Konstantinopel itu tidak bisa ditaklukkan kecuali lewat lautan, tidak bisa lewat dataran atau lewat darat. Sehingga mereka mencoba ingin masuk ke Andalusia, mereka ingin masuk ke Konstantinopel dengan melintasi laut, menyeberang dari Maroko ke Andalus, kemudian terus ke Prancis sampai dengan nanti ke Laut Hitam, ya, ke Laut Hitam, dan masuk di sana baru mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena Konstantinopel sampai dengan saat Muawiyah pun tidak bisa dikuasai, walaupun sudah mengepung, ya. Konstantinopel saat itu sudah dikepung oleh periode Umayyah. Nah, ini yang membuat ide daripada Utsman bin Affan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umayyah atau Muawiyah atau kekhilafahan Umayyah itu ingin menaklukkan Konstantinopel lewat jalur Andalusia. Mitra Muslim, nah sekarang kita lihat apa yang dilakukan Musa bin Nusair setelah menjadi utusan daripada Muawiyah di Maroko atau di utara. Karena Musa bin Nusair itu tinggal di Kairawan di daerah Tunisia, tetapi lebih cenderung kepada bangsa barbar atau Amazigh, atau dakwahnya banyak menyebar ke daerah-daerah tersebut. Sehingga yang dilakukan oleh Musa bin Nusair menaklukkan utara Afrika ini atau Afrika Utara ini kurang lebih hampir 7 tahun. Musa bin Nusair menyiarkan agama Islam. Salah satunya adalah bagaimana Musa bin Nusair dapat memberikan edukasi keislaman, dakwah Islamnya ke pedalaman. Karena hal ini tidak dilakukan oleh pendahulunya. Sementara Musa bin Nusair banyak mempelajari pengalaman atau pelajaran-pelajaran dari pendahulunya, sehingga dia lebih menekankan kepada personality. Satu persatu mereka masuk ke kampung, keluar masuk kampung, sehingga akidah mereka betul-betul kuat. Itu adalah modal. Bagaimana dapat menaklukkan Andalusia dengan masyarakat yang kuat akidahnya, jihadnya kuat, kemudian baru mereka dapat berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menaklukkan Andalusia. Itulah metode mungkin yang dilakukan oleh Musa bin Nusair. Akhirnya dari sekian banyak barbar lahirlah seorang barbariyin atau Amazigh yang kita kenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Nah, nanti pada episode berikutnya kita akan melihat siapa Tariq bin Ziyad, karena dialah yang sangat populer di kalangan sejarawan bahwa Tariq bin Ziyad adalah penakluk daripada Andalusia. Padahal sebenarnya ide tersebut bukan dari Tariq bin Ziyad, tapi dari seorang utusan daripada Muawiyah, yaitu Musa bin Nusair. Dan Musa bin Nusair ini sebenarnya adalah orang tuanya namanya Nusair. Nusair pernah ditawan oleh Khalid bin Walid pada periode zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia tawan dalam sebuah peperangan, kemudian ditawan oleh atau mungkin zaman Muawiyah, ditawan oleh Muawiyah, sehingga Nusair, ayah daripada Musa ini, menjadi komandan polisinya Muawiyah. Dan akhirnya lahir Musa bin Nusair, dan diangkat Musa bin Nusair sebagai panglima perang dari Muawiyah untuk dapat menaklukkan Andalusia lewat Afrika Utara yang ibu kotanya saat itu di Kairawan, dan dia menjadi gubernur di Afrika Utara. Demikian mitra muslim sekilas tentang hikayah Andalusia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya tentang Tariq bin Ziyad atau bagaimana Islam dapat menaklukkan Andalusia. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama. Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like. Subscribe and share. Sampai jumpa. Sampai ketemu.